Salawat serta salam jangan lupa kita hadirkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang kegelapan kepada alam yang penuh pengetahuan dan pengetahuan pada saat ini. Sekarang hari Rabu tanggal 8 ya. Wah. Mana keterangannya semua? Oke. Jadi sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang sistem pendinginan. Nah, kemarin materi kita tentang baterai. Oke, ada yang masih ingat apa itu baterai? Sumber arus. Sebagai sumber arus. Terminalnya apa fungsinya? Terminalnya ada berapa? Dua. Apa aja? Jadi sekarang kita materi kita pendinginan, itu kita pendinginan pada mesin. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengumpulkan komponen sistem pendinginan. Yang kedua, menjelaskan nama-nama komponen sistem pendingin. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis kerusakan pada sistem pendinginan. Yang keempat, menyelesaikan kerusakan yang terjadi pada sistem pendingin. Nah, apa itu sistem pendinginan? Sistem pendingin adalah kumpulan komponen tambahan pada mesin untuk mencegah terjadinya mesin overheat atau untuk menjaga suhu mesin agar stabil pada suhu kerja. Selanjutnya ada fungsi sistem pendingin. Yang pertama, fungsinya itu mengurangi temperatur mesin saat terdeteksi temperatur yang berlebihan atau suhunya melewati batas kerja mesin atau panas yang berlebih. Lalu yang kedua, menjaga temperatur mesin tetap pada suhu kerja. Selanjutnya, memindahkan panas atau kalor dari mesin keluar atau untuk heat system. Selanjutnya, membantu mendistribusikan panas mesin secara merata. Jadi panasnya itu disirkulasikan, tidak pada satu titik saja panasnya itu. Selanjutnya ada prinsip kerja sistem pendingin. Sistem pendingin bekerja dengan prinsip perpindahan panas atau perpindahan kalor tadi. Sehingga untuk mengurangi suhu pada mesin panas tidak dihilangkan, melainkan dipindahkan. Jadi panasnya itu dipindahkan ke lingkungan. Oke. Proses perpindahan panas memerlukan bantuan sebuah media yang menyerap, menyimpan dan melepaskan panas. Nah, ini posisi komponen-komponen sistem pendingin. Nah, inilah sirkulasinya, di mana air pendinginnya lewat, saluran-saluran sistem pendingin itu di sini. Nah, untuk komponennya yang pertama ada radiator. Nah, jadi cairan pendingin itu diisinya atau ditambah melalui radiator ini. Ya. Jadi cairan radiator itu penampungan awalnya itu di radiator. Nanti dari radiator ini baru disirkulasikan ke seluruh bagian engine. Fungsinya untuk mendinginkan cairan pendinginnya, dibantu oleh sirip-sirip radiator ini. Ini ada sirip-siripnya di belakang ini. Nah, ini sirip-sirip radiatornya. Selanjutnya ada radiator cap atau bentuk radiator. Fungsinya menaikkan dan menstabilkan tekanan air. Jadi saat tekanan air radiator naik, bentuk radiator ini ada katupnya di dalam. Nah, itu akan membuka nanti. Itu bakalan dialirkan ke reservoir tank atau komponen selanjutnya nanti. Nah, ini dia reservoir sebagai persediaan air dan untuk menyeimbangkan perbedaan volume air pendingin akibat panas. Jadi ketika volume cairan pendingin itu naik atau bertambah, yang cairan yang berlebih tadi itu dialirkan ke reservoir tank ini. Selanjutnya ada hose atau selang.
Ya. Fungsinya untuk memindahkan air pendingin dari atau ke water jacket melalui radiator untuk sebagai salurannya. Oke. Coba. Selanjutnya ada termostat, yaitu sebagai katup yang membuka dan menutup secara otomatis untuk mengatur cairan pendingin. Nah, jadi pada saat engine panas atau sudah mencapai atau sudah melebihi suhu kerja, jadi termostat ini bakalan membuka, ada katupnya di dalam. Jadi ketika termostat sudah mendeteksi suhu cairan pendingin sudah melebihi batas maksimal, itu katup di dalamnya bakalan membuka dan mengalirkan, dan cairan pendingin yang berada di engine itu bakalan mengalir melalui termostat, diteruskan ke radiator, nanti didinginkan di situ di radiatornya, dibantu oleh kipas pada radiator dan sirip-sirip pada radiator tadi. Selanjutnya ada kipas. Nah, ini yang menambah pendinginan pada radiator. Ini yang membantu pendinginan pada radiator tadi, membantu mempercepat penyerapan radiasi panas ke udara luar. Jadi panasnya itu dialirkan ke udara luar, dipindahkan ke udara luar atau ke lingkungan. Nah, water pump atau pompa air, fungsinya untuk mengalirkan cairan pendingin melalui sistem pendingin dengan tekanan. Jadi cairan pendingin yang ada di radiator tadi dipompa ke engine-nya dan dibantu oleh water pump ini. Makanya alirannya itu bisa kuat ke engine-nya nanti. Nah, water jacket ini sama dengan saluran sistem pendingin kita. Di mana cairan pendingin itu lewat, nah itu water jacket namanya. Sebagai tempat bersirkulasi cairan pendingin di dalam mesin untuk menyerap panas kebakaran. Ya, yang biru-biru itu. Nah, ini kelihatan main tadi itu. Nah, ini dia. Ini untuk seluruh nih, di bagian pistonnya atau silindernya kan panas. Jadi makanya di dekat silinder itu water jacketnya atau saluran pendinginnya gitu, agar bisa panasnya itu diambil oleh cairan pendinginnya itu dipindahkan ke radiator. Kalau sudah terdeteksi suhunya melebihi batas maksimal oleh termostat tadi. Nah, mendiagnosa kerusakan sistem pendinginan. Yang pertama ada kebocoran. Nah, ini kerusakan yang paling umum ya, yang paling sering ditemukan. Kebocoran pada sistem pendinginan. Nah, kebocoran dapat terjadi dimanapun pada sistem pendinginan. Mulai dari kebocoran pompa, radiator yang berkarat, gasket silinder yang retak, hingga selang karet yang retas dan sambungannya longgar hingga getaran. Nah, yang untuk selang karet ini biasanya kan bocornya itu terjadi biasanya di sambungannya itu kan, biasanya ada keretakan atau sambungannya udah longgar. Nah, itu kalau alternatif cepatnya, kalau misalnya nggak ada selang untuk diganti, kita bisa pakai potong yang bocor itu. Nah, potong yang bocor itu nanti pasang lagi ke sambungannya, pasang lagi yang nggak bocornya lagi. Yang mana bocornya itu potong, baru bisa dipakai lagi. Tapi kalau karena pemotongan itu selangnya jadi pendek atau nggak bisa disambungin ke sambungannya, bukan baik, nah itu lebih baik diganti dengan selang yang baru. Kalau selangnya pendek nanti kemungkinan selangnya untuk lepas itu besar gitu. Nanti karena getaran engine itu bisa lepas sendiri nanti selangnya kalau kependekan. Nah, ini perbaikannya tadi. Selang yang bocor diganti dengan yang baru, radiator yang bocor perbaiki kalau ada kebocoran pada radiator. Radiator itu kalau perbaikannya itu kebanyakan biasanya diganti dengan yang baru. Kalau perbaikannya misalnya ditambal atau biasanya lem steel ya, yang biasa kita temui ya, itu nanti bakalan bocor lagi, kemungkinan untuk bocor lagi itu besar. Soalnya radiatornya kan panas. Nanti akibat panasnya itu bisa melepuh lagi lemnya gitu. Nah, kerusakan radiator itu juga sering tersumbat. Karena apa? Karena karat.
perbaikannya itu kalau karatnya itu udah nempel kali ke radiator, kalau nggak mungkin lagi untuk dibersihin, radiator itu harus diganti. Nanti kalau nggak diganti, pendinginannya itu nggak maksimal. Nah, yang ketiga adalah kerusakan pompa air. Kerusakannya biasanya mulai dari rusaknya gasket, aksesoritor yang slip atau putus, motor elektrik yang mati. Ini pada pompa elektrik ya, contohnya pada engine EV. Nah, kebaikannya untuk gasket atau aksesoritor yang slip atau putus bisa dilakukan penggantian yang baru. Dan untuk motor elektrik yang mati, periksa dan perbaiki. Kalau elektrik itu kemungkinannya masih bisa diperbaiki. Nah, kerusakan termostat. Ini biasanya termostatnya itu rusak karena nggak bisa mendeteksi suhu cairan pendingin lagi. Macet ya, karena nggak bisa mendeteksi lagi. Atau enggak jadi perkaratan di situ. Jadi macet ya, jadinya kan nggak bisa membuka. Nah, kalau nggak bisa membuka otomatis overheat mesin jadinya. Nggak ada sirkulasi terjadi. Kurang pendinginan. Kulen yang perlu diganti. Ini biasanya kulen yang udah kotor atau tercampur karat yang sebelumnya, cairan pendinginan sebelumnya misalnya menggunakan air, itu kita tiba-tiba kita ganti kulen, itu kulen yang kita ganti baru tadi bisa terkontaminasi sama karatnya, bisa kotor lagi karena karat-karat sisa itu. Nah, otomatis kalau terjadi hal yang kayak gitu, kita perlu melakukan penggantian kulen lagi. Kalau radiatornya tetap masih kotor, tapi kalau berkelanjutan kayak gitu terus, lebih baik radiatornya itu yang kita ganti langsung, agar jelas bersih di dalamnya kan baru, bisa langsung dipakai cairan pendinginnya yang kulen, yang cairan pendingin, bukan air. Kerusakan pada klem selang, ini kerusakan yang agak jarang ya. Oke, lanjut ke cara kerja sistem pendingin. Nah, pada saat mesin hidup, maka water pump akan ikut berputar, pompa air tadi. Karena water pump digerakkan oleh putaran mesin melalui sambungan pipet, pivot, dan puli. Water pump berfungsi untuk memompa air pendingin agar bersirkulasi ke seluruh sistem pendingin atau ke saluran sistem pendingin tadi. Sehingga ketika mesin hidup, air pendingin juga akan bersirkulasi. Oke, lanjut. Pada saat suhu air pendingin masih rendah atau di bawah 90 derajat, maka termostat masih dalam keadaan menutup, sehingga air pendingin hanya bersirkulasi di dalam mesin melalui water jacket dan belum dialirkan ke radiator. Hal ini bertujuan untuk mempercepat mesin mencapai temperatur kerja ideal. Lanjut, ketika suhu air pendingin mulai meningkat dari 90 atau sampai dengan 95, maka termostat akan mulai membuka, sehingga air pendingin dari mesin akan dialirkan ke radiator. Nah, di dalam radiator, suhu air pendingin akan diturunkan oleh bantuan udara yang dialirkan oleh kipas pendingin melalui proses radiasi atau perpindahan kalor tadi. Nah, udara yang mengalir melewati sirip-sirip, sini sama sirip-sirip radiator tadi ya, akan menyerap suhu panas dari air pendingin, sehingga suhu air pendingin akan turun. Ketika suhu air pendingin meningkat mencapai di atas 45 derajat Celcius, maka termostat akan membuka penuh, sehingga jumlah air pendingin yang mengalir ke radiator bertambah banyak, dan hasil suhu mesin dapat terjaga pada temperatur kerja ideal. Jadi biasanya pada mesin ketika suhu 70 derajat itu sebenarnya termostatnya itu udah mulai buka, itu sekitar seperempat lah. Nah, buka maksimalnya atau buka penuhnya nanti di suhu 90 sampai 95 tadi.
itu baru buka mungkin. Suhu 60 sampai 70 itu biasanya mulai ada bukanya. Oke. Untuk materi sistem pendingin sekian dulu. Nanti minggu depan kita bakalan melakukan praktikum. Jadi tugas anak-anak di rumah sekarang nanti kalian bentuk kelompok. Ini kan di sini ada 5 orang. Nah, nanti kalian bagi berapa kalian semua 5-5, satu kelompok 5 orang. Nah, nanti tugasnya itu kalian cari apa aja. Kalian cari di bengkel-bengkel sekitar rumah kalian. Apa aja kerusakan yang sering dikeluhkan oleh konsumennya. Bengkel mobil ya, bukan bengkel motor. Apa aja kerusakan yang sering terjadi ditemukan oleh pemilik bengkelnya. Yang tentang sistem pendingin ini. Apa yang sering keluhan konsumen, apa yang paling sering diganti. Nah, itu kalian tanya nanti. Kalian buat laporannya, bikin dokumentasinya. Itu masing-masing kelompok bikin itu. Satu kelompok 5 orang. Itu minggu depannya. Habis itu baru kita lakukan praktikum tentang sistem pendingin. Oke? Nah, cukup sekian penyampaian materi dari Bapak. Untuk tugas-tugasnya silakan disiapkan di rumah. Silakan lakukan dengan kelompok dengan teman-temannya. Nanti minggu depan kita akan praktek tugas-tugasnya itu ditentukan. Ya, maaf atas segala kekurangan materinya. Silakan Anda pelajari tambahan-tambahannya di internet. Anda kan boleh bawa ke sekolah. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.